Unit Penyakit Jantung RSUP Dr. Karyadi diresmikan pada tahun 1984, dilengkapi dengan fasilitas rawat inap, laboratorium kateterisasi jantung, ekokardiografi, dan juga treadmill. Namun pada saat itu, dokter spesialis jantung yang ada masih sangat terbatas. Seiring dengan kebutuhan akan pelayanan jantung dan pembuluh darah dan kemajuan di bidang ilmu dan teknologi jantung dan pembuluh darah yang pesat, para senior dokter spesialis penyakit dalam yang mendalami bidang jantung dan pembuluh darah antara lain Profesor Budi Darmoyo SPPD bersama dengan Dr. Anityo Muhtar SPPD SPJP, Dr. Priyanto Puryoto SPPD SPJP, Dr. Sutikno Tanuwijaya SPPD SPJP, dan Dr. Sugiri SPPD SPJP mengajukan gagasan untuk dibentuknya program studi jantung dan pembuluh darah di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Pada tanggal 8 Oktober 2002, ditetapkan pembentukan bagian jantung dan pembuluh darah Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro melalui keputusan rektor dan surat keputusan Kolegium Jantung dan Pembuluh Darah. Di tahun yang sama, bagian ilmu penyakit jantung dan pembuluh darah Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro mulai menerima peserta didik program pendidikan spesialis jantung dan pembuluh darah. Namun pada saat itu, pendidikannya masih bernaung di bawah binaan bagian ilmu penyakit jantung dan pembuluh darah Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Pada tahun 2009, dilakukan visitasi dari bagian ilmu penyakit jantung dan pembuluh darah Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan dari hasil visitasi tersebut, ditetapkan bahwa bagian ilmu penyakit jantung dan pembuluh darah Universitas Diponegoro telah siap untuk menjadi pusat pendidikan mandiri mulai tahun ajaran 2009-2010. Pada tahun 2010, Fakultas Kedokteran Diponegoro resmi menyelenggarakan pendidikan program studi ilmu penyakit jantung dan pembuluh darah secara mandiri. Secara bertahap, jumlah residen dan lulusan program pendidikan jantung dan pembuluh darah Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro semakin bertambah dan alumnus tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Bagian ilmu penyakit jantung dan pembuluh darah Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro akan terus mendedikasikan diri dan berkomitmen untuk menyelenggarakan program pendidikan jantung dan pembuluh darah yang berkualitas demi menghasilkan lulusan yang profesional dan siap menghadapi tantangan global untuk menghasilkan lulusan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah yang unggul dan berprestasi. Saya, Dr. Ilhamuddin, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan, sebagai Kepala Bagian Kardiologi dan Kedokteran Vaskular FK Undip. Saat ini, kami memiliki 14 staf pengajar yang kompeten di bidangnya, ditambah 4 staf pengajar baru. Prodi Jantung FK Undip merupakan prodi yang senantiasa berkembang dari waktu ke waktu, sejak dari masa awal perintisan, masa-masa pandemi COVID-19, hingga masa saat ini. Prodi Jantung dan Pembuluh Darah FK Undip memperlihatkan kemampuan adaptasi yang baik dari masa ke masa. Prodi Jantung dan Pembuluh Darah FK Undip bekerja sama dengan RSUP Dr. Karyadi Semarang. Kami memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat dengan tetap mendukung proses pendidikan, penelitian, serta pengabdian masyarakat. Saya bangga menjadi bagian dari Prodi Jantung dan Pembuluh Darah FK Undip. Program studi jantung dan pembuluh darah Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro merupakan salah satu prodi jantung dan pembuluh darah di Indonesia yang terakreditasi A. Visi prodi kami di tahun 2024 menjadi pusat pendidikan profesi dokter spesialis jantung dan pembuluh darah berbasis riset yang unggul di bidang penyakit jantung koroner. Kami menjamin bahwa program studi ini didukung oleh dan dilengkapi kurikulum serta staf yang kompeten. Dan selama proses pendidikan, para peserta didik mengikuti rotasi sesuai masing-masing divisi. Di antaranya 1. Divisi ekokardiografi, 2. Divisi kardiologi intervensi,
3. Divisi aritmia. 4. Divisi kedokteran vaskular. 5. Divisi kardiologi nuklir dan pencitraan kardiovaskular. 6. Divisi pediatrik dan penyakit jantung bawaan. 7. Divisi prevensi dan rehabilitasi kardiovaskular. 8. Divisi perawatan intensif dan kegawatan kardiovaskular. Dan 9. Divisi gagal jantung dan kardiologi klinik dewasa. Selama proses pendidikan, peserta didik akan mengikuti berbagai kegiatan ilmiah, diantaranya 1. Konferensi ilmiah, morning report, kuliah divisi, ronde besar, konferensi bedah, laporan kasus, kuliah tamu nasional maupun kuliah tamu internasional, serta kegiatan ilmiah lainnya. Dan untuk mendukung visi Prodi, kami telah memiliki roadmap penelitian dan roadmap pengabdian kepada masyarakat, di mana staf dan para peserta didik ikut terlibat mulai dari pelaksanaan dan sampai realisasinya. Dan selama proses pendidikan, peserta didik memiliki kegiatan ekstrakurikuler berupa futsal, badminton, band, paduan suara, serta kegiatan keagamaan berupa pengajian yang rutin dilaksanakan. Saya Dr. Yang Heri, SPJP Konsultan dari Divisi Kardiologi Klinik. Divisi Kardiologi Klinik merupakan divisi yang menangani berbagai kasus kardiovaskuler yang meliputi penyakit gagal jantung, penyakit jantung koroner, penyakit katup jantung, penyakit darah tinggi perioperatif, dan berbagai penyakit jantung lainnya. Pelayanan kami berfokus pada rawat inap, di mana kami secara komprehensif memberikan pelayanan yang holistik dan humanis dengan menerapkan ilmu kardiovaskuler yang terkini dengan tetap memperhatikan keselamatan dan kenyamanan pasien. Saya Dr. Sefri Noventi Sofia dari Divisi Kardiologi Pediatrik dan Penyakit Jantung Bawaan. Divisi Kardiologi dan Penyakit Jantung Bawaan berfokus pada penanganan penyakit jantung pada pediatrik dan penyakit jantung bawaan secara keseluruhan. Dalam memberikan pendidikan dan pelayanan di bidang kardiologi pediatrik dan penyakit jantung bawaan, kami tidak hanya mengajarkan knowledge, tetapi juga skills yang komprehensif, mulai dari penegakan diagnosis atau screening, dari anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang baik invasif maupun non-invasif, tata kelola medikamentosa, serta intervensi bedah maupun non-bedah. Divisi kami juga turut aktif mengembangkan diri melalui program-program penelitian serta kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat berbasis kardiologi pediatrik dan penyakit jantung bawaan. Tujuan dan harapan kami, semoga lulusan PPDS 1 penyakit jantung dan pembuluh darah FK Undip dapat menjadi kardiologis yang mumpuni di bidang kardiologi pediatrik dan penyakit jantung bawaan untuk masyarakat Indonesia. Saya Dr. Susi Herimeningsih, SPJP Konsultan dari Divisi Kardiologi Diagnostik Non-Invasif. Divisi ini merupakan divisi diagnostik non-invasif yang berbasis ultrasound yang meliputi pemeriksaan ekokardiografi transtorakal atau bisa disebut USG jantung dan ekokardiografi transesofageal atau USG jantung lewat mulut. Layanan ini berlaku untuk pasien kardiak maupun non-kardiak yang ada di IGD, dirawat jalan, dirawat inap, ruangan intensif maupun ruang operasi, baik di unit ekokardiografi Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi maupun di Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Termasuk juga dalam layanan kami adalah pemeriksaan stres ekokardiografi seperti dobutamin stres echo. Divisi ekokardiografi berkomitmen penuh untuk membantu para peserta didik, utamanya program pendidikan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, untuk memenuhi kompetensi di bidang ekokardiografi. Hal ini berusaha kami penuhi dengan membimbing langsung peserta didik, mengadakan forum ilmiah rutin, webinar, dan tentu saja continuing education, serta mengembangkan penelitian di bidang ekokardiografi. Saya Dr. Sodiku Rifki dari Divisi Diagnostik Invasif dan Intervensi Non-Bedah. Pada divisi ini, kami melaksanakan pendidikan kepada residen kardiologi,
dan fellow intervensi kardiovaskuler, serta memberikan pelayanan berupa tindakan intervensi non-bedah pada penyakit kardiovaskuler, terutama di bidang penyakit jantung koroner seperti pemasangan stent maupun primary PCI pada pasien-pasien dengan serangan jantung, juga memberikan pelayanan pada penyakit jantung katup seperti balloon mitral valvuloplasty maupun intervensi penyakit struktural atau kongenital seperti pada ASD maupun PDA dengan memasang device secara non-bedah. Kami selalu berkomitmen untuk memberikan pendidikan dan pelayanan yang terbaik di bidang intervensi kardiovaskuler dengan selalu mengupdate keilmuan serta kemampuan melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan baik di tingkat nasional maupun internasional. Kami selalu berusaha memberikan yang terbaik pada peserta didik kami maupun pada masyarakat yang membutuhkan. Saya Dr. Pipin Ardianto dari Divisi Aritmia. Divisi kami itu berfokus pada diagnosis dan penanganan gangguan aritmia jantung serta memberikan opsi terapi berupa medikamentosa, tindakan ablasi maupun pemasangan alat elektronik kardiak implan. Peserta didik itu mendapatkan pengetahuan, pengalaman sekaligus memberikan pelayanan berupa tindakan ablasi 2 dimensi, pembacaan Holter, pemasangan pacemaker permanen baik itu single maupun dual chamber maupun alat lainnya seperti ICD, bisa juga berupa CRT. Dan divisi aritmia itu senantiasa berperan aktif dalam berbagai penelitian. Beberapa penelitian dan registri sedang dan akan terus-menerus kita kerjakan, diantaranya penelitian pada PVC, penelitian pada perioperatif AF, penelitian pada SVT, serta registri pada registri fibrilasi atrium, registri pada elektrofisiologi studi, serta registri lainnya. Saya Dr. Novi Anggriani, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan dari Divisi Kedokteran Vaskuler. Divisi Kedokteran Vaskuler merupakan divisi yang menangani penyakit yang berkaitan dengan pembuluh darah, seperti penyakit arteri perifer dan penyakit vena. Termasuk di dalamnya pelayanan dalam mendiagnosis penyakit aneurisma dan diseksi aorta. Tidak hanya sebatas memberikan terapi berupa medikamentosa, kami juga memiliki layanan unggulan di bidang invasif maupun non-invasif. Di antaranya adalah pemeriksaan ankle brachial index, USG vaskuler, venografi, arteriografi, aortografi, dan ablasi vena. Divisi Kedokteran Vaskuler juga berkomitmen untuk terus mengembangkan penelitian di bidang vaskuler. Beberapa penelitian registri sedang dan akan terus kami kerjakan, seperti registri penyakit arteri perifer dan penyakit vena. Kami siap mewujudkan pelayanan dan penelitian vaskuler yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Safir, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan dari Divisi Cardiac Critical Care. Divisi Cardiac Critical Care merupakan divisi yang berfokus dalam perawatan intensif untuk pasien dengan penyakit kardiovaskuler dalam kondisi kritis. Pelayanan kami meliputi pemasangan dan pemantauan hemodinamik secara invasif maupun non-invasif, seperti pemasangan kateter vena sentral, kemudian melakukan manajemen ventilasi baik secara invasif maupun non-invasif, melakukan pemasangan alat support hemodinamik seperti IABP, kemudian pemasangan dan pengelolaan renal replacement therapy pada pasien yang dirawat di cardiac intensive care, serta hingga perawatan pada pasien pasca bedah jantung. Divisi kami selalu berkomitmen dalam melakukan pendidikan dan pelayanan yang seimbang sehingga para peserta PPDS 1 Jantung dan Pembuluh Darah FK Undip menjadi seorang kardiolog yang mumpuni dalam memberikan pelayanan di Cardiac Intensive Care Unit. Selain itu, kami juga aktif dalam mengembangkan berbagai penelitian-penelitian serta registri khususnya yang terkait dengan bidang Cardiac Critical Care. Saya Dr. Muhammad Fauziar Ahnaf, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Divisi Cardiovascular Emergency. Penyakit jantung dan pembuluh darah merupakan penyebab tertinggi kematian mendadak. Adapun penyakit-penyakit jantung dan pembuluh darah yang mengancam nyawa seperti acute coronary syndrome, acute heart failure, arrhythmia, acute dissection, dan acute limb ischemia merupakan fokus pelayanan kami mulai dari penilaian dan penata laksanaan awal di IGD hingga tata laksana tingkat lanjut di ruang kateterisasi jantung. Pelayanan kami mengutamakan kecepatan, ketepatan, serta selalu mengutamakan keselamatan pasien.
Saya Dr. Hari Hendriarti Satoto, Divisi Prevensi dan Rehabilitasi Kardiovaskular, bertujuan untuk mengembalikan kondisi fisik, psikis, dan sosial pasca penyakit jantung. Divisi ini juga melakukan pencegahan terhadap penyakit jantung. Upaya pencegahan penyakit jantung dapat dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Upaya pencegahan primer penyakit jantung diberikan kepada individu yang masih sehat dan berisiko, meliputi peningkatan kesadaran pola hidup sehat, seperti mengkonsumsi gizi seimbang, menghindari rokok, menghindari stres, mengawasi tekanan darah, teratur berolahraga, dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, termasuk pemeriksaan gula dan kolesterol darah. Pencegahan sekunder merupakan usaha untuk mencegah terjadinya kejadian kardiovaskular berulang pada pasien yang sudah mengalami penyakit jantung. Caranya adalah dengan melakukan pengobatan yang optimal dan melakukan pengendalian faktor risiko kardiovaskular. Dengan adanya divisi prevensi dan rehabilitasi kardiovaskular ini diharapkan terjadi penurunan angka kematian dan kesakitan serta peningkatan kualitas hidup pasien. Saya, Dr. Dira Amalin Tantina Alitawardana, spesialis jantung pembuluh darah dari Divisi Pencitraan Kardiovaskular dan Kardiologi Nuklir. Dengan semangat Tridharma Perguruan Tinggi, Divisi Pencitraan Kardiovaskular dan Kardiologi Nuklir aktif dalam pendidikan dan penelitian di bidang kardiovaskular. Di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pencitraan, Divisi Pencitraan Kardiovaskular juga aktif mengembangkan diri. Salah satunya dengan pembentukan registri di bidang terkait. Para staf pengajar Divisi Pencitraan Kardiovaskular aktif membimbing peserta program pendidikan dokter spesialis untuk dapat mencapai kompetensi dalam pelayanan pencitraan diagnostik melalui forum ilmiah rutin, diskusi kasus, dan pelatihan langsung dengan supervisi.